Saudara sekalian, sadarkah kalau kita hidup saling mempengaruhi, baik kita mempengaruhi orang lain atau orang lain mempengaruhi kita. Bahkan kita sendiri pun dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri kita sendiri. Tapi masalahnya adalah apakah pengaruh yang kita berikan atau yang kita terima adalah sebuah pengaruh yang baik atau malah sebaliknya sebuah pengaruh yang buruk. Tapi apapun itu namanya, kita pasti akan dipengaruhi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bahkan saya yakin pada saat Anda mendengarkan video ini, Anda sedang dipengaruhi oleh saya, bahkan oleh video ini. Nah, oleh karena itu kita berdoa berharap supaya pengaruh yang saya berikan ini bisa memberikan sesuatu yang positif dan yang baik kepada kita. Saya Joy Manik dan ini adalah renungan kita hari ini. Saudara, selamat datang di dalam bulan pemerhatian. Di bulan Juli ini kita akan memasuki sebuah bulan pemerhatian. Nah, kita yakin bahwa sebuah bentuk perhatian adalah sebuah bentuk keniscayaan. Karena setiap orang yang hidup di dalam komunitas pasti akan belajar tidak hanya mengetahui seseorang, tidak hanya mengenal seseorang, tapi juga memperhatikan. Mari kita melihat sebuah bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Rasul Yohanes menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saya akan langsung lewati ayat yang ketiga. Kalimat yang sama diulangi oleh Rasul Yohanes. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca itu menjelaskan sebuah kata yang menarik, yaitu kata persekutuan. Dan kita mengenal kata persekutuan ini dengan istilah Kristen, yaitu koinonia. Sebuah perkumpulan orang-orang berdosa yang disatukan bersama di dalam sebuah komunitas dan hidup bersama. Mencoba untuk belajar menyampaikan iman percaya yang kita percayai secara personal di dalam sebuah bentuk komunitas atau sebuah bentuk komunal. Nah, bagian inilah yang menarik untuk kita diskusikan di dalam kita menyambut sebuah bulan pemerhatian. Yang pertama adalah sebuah perenungan yang kita bisa sama-sama pahami adalah ayat yang saya sudah mention di awalnya, yaitu sebuah kalimat apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang kami telah raba dan seterusnya. Jadi Yohanes sedang menjelaskan tentang firman yang hidup. Dan tentu saja pada waktu kita menafsirkan apa itu firman yang hidup, pada saat dia mengatakan apa yang telah kami raba, sentuh, saksikan dan seterusnya, itu menunjuk kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan itu mengambil rupa menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini. Dia memimpin 12 orang rasul dan memberitakan akan kerajaan Allah. Nah, itulah yang diberitakan oleh Rasul Yohanes pada saat dia menuliskan bagian ini. Dalam beberapa buku teologi itu disampaikan bahwa Yohanes itu selalu menyampaikan tentang siapa Yesus di dalam dua keberadaannya, yaitu pribadinya sebagai manusia sejati dan pribadinya sebagai Tuhan yang sejati. Allah 100% dan manusia 100%. Dalam konteks bagian itulah maka tidak aneh kalau Yohanes kemudian membuka suratnya di pasal 1 ayat 1-4 tadi dengan sebuah ajakan untuk bersekutu bersama dengan rasul-rasul sebagaimana persekutuan yang ada di dalam Bapa dan anaknya. Jadi ini bagian yang sangat menarik untuk kita pahami, karena di dalam konteks bagian ini sangat jelas sekali untuk kita pahami bahwa kita mempunyai sebuah penyataan Allah yang dinyatakan di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah 3 Allah, kita menyembah satu Allah yang mempunyai 3 pribadi, satu hakikat di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka pada waktu kita membaca Injil Yohanes, Yohanes berkali-kali menyampaikan bahwa Yesus menyatakan kasihnya sebagaimana Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kasih Bapa kepada Yesus adalah kasih yang kekal. Di dalam diri Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Jadi kita langsung menemukan sebuah teologi, yaitu Allah persekutuan. Allah di mana di dalam dirinya mereka saling bersekutu. Dan ini memberikan sebuah penjelasan bahwa Allah itu kasih sejak dari awalnya, sejak dari kekal. Maka Allah tidak membutuhkan ciptaan untuk bisa menyatakan kasihnya. Di dalam diri Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Di dalam bagian inilah Yohanes kemudian mengajak jemaatnya untuk kemudian bersekutu dengan jemaat yang lain sebagaimana Bapa dan Anak itu adalah Bapa dan Anak yang saling bersekutu.
Nah teman-teman dan saudara sekalian, inilah pelajaran yang kita perlu pahami, bahwa sesungguhnya panggilan kita untuk hidup berkomunitas itu bukan ide dari gereja. Itu bukan sebuah ide dari orang-orang tertentu yang mengatakan ya kita makhluk sosial, kita memang membutuhkan orang lain. Enggak demikian saudara sekalian. Pada waktu Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya, di dalam diri kita, diri Anda, ada sebuah DNA. DNA-nya adalah hidup berkomunitas. Tapi ironisnya saudara sekalian, pada waktu kita bicara tentang hidup berkomunitas dengan saudara seiman, kita cenderung enggan. Gereja menjadi sebuah tempat yang tidak merasa aman dan nyaman, tidak terasa aman dan nyaman untuk kita bisa berkomunitas. Ada banyak jemaat yang hanya datang ke gereja dengan terlambat, lalu kemudian pulang lebih cepat, lebih awal, dengan berbagai macam pertimbangan. Beberapa orang merasa tidak betah lama-lama di dalam sebuah gereja. Bahkan ada beberapa orang yang hari ini saya dengar juga lebih baik datang ke sebuah gereja yang banyak jemaatnya supaya tidak dikenali oleh siapapun. Jadi mereka hanya merasa ya iman itu hanya bentuknya itu vertikal, hanya saya dengan Tuhan. Toh saya datang ke gereja kan hanya untuk mencari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan penyataan itu. Tetapi pada saat yang sama kita tidak utuh melihat tentang apa yang kita yakini sebagai sebuah panggilan. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga, Dia ingin untuk bersekutu di dalam Dia bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Ini nggak bisa dipungkiri, ini adalah sebuah keniscayaan. Maka saya yakin sekali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah bagian yang menarik yang kita perlu pertimbangkan bersama. Kisah Rasul pasal yang kedua dituliskan demikian. Orang-orang yang menerima perkataan itu, ayat 41 ya, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada waktu itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini bagian yang kita harus pahami dengan sungguh-sungguh. Ketika Roh Kudus turun dan hadir kepada orang-orang yang percaya pada saat itu, kemudian dimeterai oleh Roh Kudus, hidup mereka tidak tiba-tiba kemudian jadi orang yang pribadi-pribadi masing-masing, hidup di dalam rumah mereka sendiri. Tidak demikian. Maka saya yakin orang yang hidup dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, itu akan semakin manusiawi. Ya saudara memahami maksud saya. Semakin memanusiakan manusia, semakin melihat manusia adalah sebuah bentuk karya agung Tuhan, sehingga mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, apalagi manusia yang sudah percaya. Maka Roh Kudus hadir itu tidak hanya menyelamatkan orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, tapi juga menarik orang untuk hidup bersama dengan orang percaya lainnya. Maka kenapa pada waktu kita ini hidup dalam sebuah gereja kita enggan berkomunitas, kita enggan bersekutu, kita enggan memperhatikan satu dengan yang lain? Maka jawabannya sederhana, yaitu dosa. Dosa membuat kita menjadi orang yang egois. Dosa membuat kita hanya berpikir saya mau berkomunitas dengan sebuah benefit, keuntungan. Saya dapat apa kalau saya memperhatikan seseorang? Saya dapat apa kalau saya bersekutu? Saya dapat apa dan seterusnya. Kita lupa bahwa panggilan bersekutu bukan hanya sekedar saya dapat apa, tapi apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain. Maka di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal 2 dijelaskan tadi bahwa mereka menjual harta miliknya dan membagikannya menjadi milik bersama. Ini sebuah poin yang penting. Mungkin juga kita enggan lagi berkomunitas dalam gereja karena kita merasa bahwa ada banyak orang yang di sana yang lebih suci, lebih baik, lebih kudus, lebih aktif melayani dan seterusnya, sehingga kita merasa inferior. Saya ini siapa sih? Kok saya bersekutu dengan orang-orang penting dan orang-orang yang mungkin dirasa itu lebih rohani daripada kita? Atau mungkin kita enggan bersekutu di dalam sebuah persekutuan di dalam gereja karena kita sulit sekali untuk terbuka atau jujur. Ya, saya sadar bahwa seringkali gereja menjadi panggung sandiwara. Masing-masing orang datang ke gereja dengan topengnya masing-masing, dan kita mencoba untuk menjadi orang yang baik di depan orang yang sebenarnya juga tidak baik. Betul nggak? Betul nggak sih? Kita tidak baik, orang lain juga tidak baik. Artinya semua orang punya dosa masing-masing. Mungkin jenis dosanya beda-beda. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan?
Tapi kita tidak sempurna, manusia lain tidak sempurna. Jadi untuk apa kita mencoba untuk menjadi orang yang sempurna di depan orang yang tidak sempurna? Ya seharusnya pada waktu kita belajar memahami ini, kita sadar bahwa gereja adalah perkumpulan orang berdosa, perkumpulan orang yang tidak sempurna, yang mau sama-sama disempurnakan. Saya juga nggak tahu berapa banyak kita yang menyaksikan video ini juga enggan bersekutu, mungkin karena mempunyai luka di masa lalu. Mungkin Anda pernah sharing, curhat, atau mungkin pernah dilukai oleh orang-orang tertentu dalam sebuah gereja. Tapi apapun alasan kita hari ini, kebenaran firman Tuhan memberikan pengaruh harusnya kepada kita, hal yang baik dan positif, yaitu ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk mengambil sebuah tindakan aktif. Tindakan aktif tidak menunggu yang lain. Walaupun ini adalah program atau bulan pemerhatian, tapi kita harusnya melihat lebih dalam dari itu, yaitu Roh Kudus sedang hadir dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk hari ini mulai memikirkan siapa ya orang-orang yang mungkin hari ini perlu diperhatikan supaya mereka kembali melihat Tuhan, melihat kasih Tuhan. Saya sadar bahwa memperhatikan juga dilakukan oleh agama lain. Betul, orang yang tidak kenal Tuhan juga memperhatikan. Kita tidak akan membahas itu, tapi yang pasti adalah ketika Roh Kudus hadir, dorongan kita memperhatikan itu dimulai dari dorongan rohani, tapi juga melibatkan hal yang jasmani. Apa sih hal yang jasmani? Ya sapaan, teguran, mungkin makan bersama, mungkin di dalam sebuah persekutuan, atau mungkin membesuk orang yang sedang sakit, mengirimkan makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Kita punya banyak hal yang kita bisa lakukan selama kita tahu dan sadar bahwa selama ada Roh Kudus dalam hati kita, kita hidup di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah bentuk panggilan untuk memperhatikan. Nah, saya nggak tahu berapa banyak orang hari ini yang datang dan pergi ke gereja itu tidak pernah mengenal atau tidak mau dikenal oleh siapapun. Hari ini mari kita ambil keputusan dan biarkan Roh Kudus memimpin kita hari ini. Mungkin ada orang-orang tertentu yang Anda sadar Anda sudah lupa atau mulai abai memperhatikan mereka. Mungkin oma, opa kita mungkin, atau saudara-saudara kita yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah tidak datang ke gereja, atau mungkin mereka yang hari ini terbaring sakit. Mari kita mengambil sebuah langkah-langkah yang kecil bersama dengan Tuhan yang besar, sehingga apa yang kita kerjakan dan lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Buat teman-teman pemuda yang hari ini juga bergumul, ayo, saya sadar bahwa lu punya teman di luar sana yang lebih gokil, lebih asik, diajak hangout dan lain sebagainya. Tapi ayo dong, kita jangan menutup mata kita melihat teman-teman kita yang ada di gereja, yang mungkin duduk di sebelah kiri dan kanan kita pada waktu kita beribadah. Kenalan, tahu namanya, dan siapa tahu mungkin juga Tuhan mengirimkan jodoh buat kamu di tempat di mana engkau beribadah bersama-sama. Siapa tahu. Tapi jangan sampai panggilan kita pertama datang ke gereja itu untuk cari jodoh. Karena gue yakin bahwa pada waktu kita menghormati Tuhan, datang beribadah dengan tulus, lu gak usah bingung kok. Tuhan bakalan mengirimkan orang-orang yang Tuhan percaya dan kasihi untuk menjadi pasangan lu. Jadi hari ini mari kita memperhatikan dengan hati yang tulus, karena panggilan di dalam Roh Kudus di dalam hati kita yang menggerakkan kita untuk menjadi sebuah gereja. Ingat baik-baik saudara-saudara sekalian, Roh Kudus tidak hanya menyelamatkan orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan, tapi Roh Kudus juga membawa kita untuk hidup bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Kita manusia yang gak sempurna, mereka manusia yang tidak sempurna. Mari kita bersama disempurnakan oleh kasih Kristus di atas Kalvari yang sudah dinyatakan mati, menebus dosa kita, bangkit naik ke surga, memberikan kepada kita sebuah arti hidup yang sejati, yaitu hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita buat Tuhan, dan bagaimana kita menyatakan Tuhan melalui kehidupan kita bersama dalam sebuah komunitas. Selamat memasuki bulan pemerhatian. Teman-teman di GKI Pergaulan Bundar, mari kita tetap semangat. Solidio Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Sarangi.